Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Jihan Rizky Fadilah, jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Nah, sekarang aku akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan organisasi tentang intervensi dalam pengembangan organisasi. Baiklah, langsung saja topik yang pertama yaitu mengenai intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang kedua yaitu pendekatan dasar intervensi. Yang ketiga, intervensi struktural. Yang keempat, intervensi kultural. Yang kelima, teknik dan model intervensi dalam pengembangan organisasi. Yuk, langsung aja. Intervensi dalam pengembangan organisasi. Menurut Arif, tahun 2011, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih atau kelompok atau sasaran individu melakukan tugas secara langsung atau tidak langsung. Sasaran tugas dihubungkan dengan perbaikan organisasi. Menurut Mukijat dalam Istianda et al. 2007, intervensi pengembangan organisasi adalah menunjukkan serangkaian kegiatan pragmatik terencana yang di dalamnya klien dan konsultan mengambil bagian selama berjalannya program pengembangan organisasi. Selanjutnya adalah pendekatan dasar intervensi. Pendekatan dasar intervensi ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama adalah pendekatan intervensi struktural, yang kedua adalah pendekatan intervensi teknikal, yang ketiga adalah intervensi yang berfokus pada manusia. Baiklah, kita akan bahas satu-satu. Baiklah, yang pertama adalah intervensi struktural. Jenis intervensi ini berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi. Jadi, fokusnya lebih pada aspek infrastruktur organisasi. Nah, jenis intervensi ini dalam tipe ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu structural design, downsizing, reengineering, HR management intervention, manajemen kinerja, perencanaan karir, sistem penghargaan. Dengan menggunakan intervensi struktural, terdapat 3 hal yang dapat kita petik. Nah, yang pertama adalah restrukturisasi atau reorganisasi. Yang kedua adalah sistem imbalan baru. Yang ketiga adalah perubahan kultur organisasi. Selanjutnya adalah intervensi teknikal. Dalam penggunaan intervensi ini adalah sebagai perluasan pekerjaan secara vertikal. Teknik dalam penerapan intervensi teknikal ini adalah yang pertama, penggabungan tugas agar pelaksanaan yang tadinya terbagi-bagi menjadi menyatu di tangan seseorang. Yang kedua yaitu penciptaan satuan kerja yang sifatnya alamiah, yang berarti bahwa aneka ragam pekerjaan seseorang karyawan terwujud menjadi sesuatu yang dapat diidentifikasi serta bermakna. Yang ketiga adalah penciptaan hubungan kerja dengan kliennya. Yang keempat adalah membuka saluran umpan balik yang memungkinkan seseorang karyawan mengetahui pendapat orang lain tentang kinerjanya. Yang kelima adalah pengembangan pekerjaan secara vertikal. Pendekatan intervensi selanjutnya yaitu intervensi yang berfokus pada manusia. Pendekatan pengembangan organisasi ini menekankan 5 bentuk spesifikasi intervensi yang berfokus pada manusia, yaitu yang pertama adalah pelatihan kepekaan, yang kedua adalah umpan balik melalui survei, yang ketiga adalah pembinaan tim, yang keempat adalah pembinaan kerjasama antar kelompok, yang kelima adalah konsultan proses. Materi selanjutnya yaitu intervensi kultural. Intervensi ini memperhatikan dari segi budaya, yang mana sebuah organisasi berusaha menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, ciri khas tersebut menjadikannya sebuah identitas dari organisasi perusahaan itu sendiri. Nah, budaya perusahaan sangat penting perannya dalam mendukung terciptanya suatu organisasi atau perusahaan yang efektif. Menurut Robbins dan Jutge pada tahun 2008, mengatakan bahwasanya kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai teknik dan model intervensi dalam pengembangan organisasi. Kita bahas dulu tentang teknik intervensi. Teknik intervensi ini berupa pengaturan tujuan, pertemuan konfrontasi, survei umpan balik, manajemen kualitas total, dan team building. Sedangkan model intervensi berupa model mental, yang mana merupakan suatu prinsip yang mendasar dari organisasi pembelajar. Karena dengan model ini, organisasi dan individu yang ada di dalamnya diperkenankan untuk berpikir dan merefleksikan struktur dan arahan dalam organisasi.
Nah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bye!